Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya NSSR NPM 42220 dari Prodi Biologi STKIP PGRI Lubuk Linggau. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai struktur sel epidermis dalam MK Anatomi Tumbuhan yang diampu oleh Ibu Reni Dwi Riastuti, MPDSD. Baiklah, kita mulai mengenai pembahasan apa itu struktur sel epidermis. Sebelum kita membahas apa itu struktur sel epidermis, kita perlu tahu dulu dong apa itu sel epidermis. Teman-teman, ada yang udah tahu belum apa itu sel epidermis? Oh, ada yang udah tahu, ada yang belum juga ya. Nah, mari kita bahas. Epidermis merupakan lapisan sel-sel paling luar dan menutupi permukaan daun, bunga, buah, biji, batang, dan akar. Jaringan epidermis tersusun dari sel-sel membentuk suatu lapisan yang menutup seluruh permukaan luar tumbuhan secara berkesinambungan dan menyatu, kecuali pada celah stomata dan lentisel. Adapun fungsi dari jaringan epidermis yaitu sebagai jaringan pelindung atau bisa disebut juga melindungi jaringan yang ada di dalam atau di bawah dari sel epidermis tersebut. Kan tadi kita bahas bahwa sel epidermis berada di permukaan atau bagian luar tumbuhan. Jadi dia berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Sebagian besar epidermis terdiri dari sel yang boleh dikatakan tak terspesialisasi, sedangkan sel yang lebih terspesialisasi tersebar di dalamnya. Sel epidermis memiliki protoplas hidup dan dapat menyimpan berbagai hasil metabolisme. Sel mengandung plastid yang memiliki grana sedikit saja, sehingga tidak membentuk klorofil, dan dalam plastid ditemukan pati dan protein, sedangkan dalam vakuola ditemukan antosian. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel epidermis beragam tebalnya, tergantung jenis tumbuhannya, karena pada tumbuhan yang berbeda memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Dan juga pada jenis tumbuhan yang sama biasanya juga ditemukan dinding selnya dengan letak yang berbeda. Pada biji, sisik, dan beberapa macam daun tertentu seperti daun konifera, dinding sel epidermis amat tebal serta berlignin. Dan juga lapangan nokta primer terdapat terutama pada dinding radial dan dinding sebelah dalam. Pada dinding luar kadang-kadang terlihat daerah dengan ruang antarfibril yang lebar yang disebut dengan ektodesmata. Yang kedua, protoplas. Protoplas pada epidermis kebanyakan tumbuhan mengandung leukoplast dan tidak memiliki chloroplast. Pada beberapa pteridophyta, tumbuhan air serta tumbuhan yang hidup di tempat teduh bisa ditemukan chloroplast. Antosian terdapat di vakuola sel epidermis sejumlah besar tumbuhan seperti Zebrina pendula dan di batang dan tangkai daun Ricinus communis. Selain itu, tanin, lendir, dan kristal dapat pula ditemukan dalam sel epidermis. Menurut para ahli, epidermis ini biasanya tersusun dari satu lapisan sel saja, dan pada irisan permukaan sel-selnya tampak berbentuk macam-macam, seperti misalnya isodiametris yang memanjang, berlekuk-lekuk, atau menampakkan bentuk lainnya. Adapun letak dari sel-sel epidermis kenyataannya adalah demikian sangat rapat, sehingga di antara sel-selnya tidak terdapat ruangan-ruangan antar sel atau non-intercellular space. Kenyataan bahwa adanya protoplas yang walaupun hanya sedikit melekat pada dinding-dinding selnya menandakan sel-sel epidermis itu masih hidup. Dan vakuolanya yang besar terdapat di bagian tengah berupa cairan sel yang berwarna atau dapat pula tidak berwarna. Adapun cairan yang berwarna ini karena antosian, yang mana warna antosian ini menutupi warna hijau jaringan di bawahnya. Dengan demikian, pada daun misalnya tidak akan berwarna hijau, melainkan akan berwarna lain seperti ungu, merah darah, kuning, dan lain sebagainya. Priestley memberikan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan terdapatnya zat kutin dan lapisan kutikula pada membran sel. Kutin dan kutikula sering terdapat pada seluruh bagian dari tumbuhan. Dalam hal ini, termasuk pula meristem ujung pada batang. Dan pada bagian-bagian bunga, kelenjar-kelenjar nektar, serta rambut-rambut, kecuali pada bagian akarnya, kedua zat tersebut memang tidak terdapat. Ternyata bahwa tidak jarang pula dinding sel epidermis yang berada di bagian dalam mengandung kedua zat itu, terutama kalau selnya berbatasan dengan ruang-ruang udara di bagian dalam. Pada dinding sel luar epidermis terdapat daerah dengan ruang antarfibril yang lebar.
mengandung kitin yang membentuk lapisan kutikula di permukaan luar epidermis. Kutikula umumnya tertutup oleh bahan yang bersifat lilin, merupakan lapisan datar atau berbentuk batang. Sel epidermis secara umum memang mempunyai bentuk, ukuran, serta susunan yang beragam, tetapi selalu tersusun rapat membentuk lapisan yang kompak tanpa ruang interseluler. Dalam epidermis petal atau daun mahkota, kadang-kadang terbentuk ruang udara, namun selalu dilapisi oleh kutikula. Sel epidermis umumnya tubular. Pada helaian daun tumbuhan dikotil dinding antiklinalnya, sel epidermis kebanyakan berlekuk-lekuk. Dalam batang dan teristimewa pada daun tumbuhan monokotil, sel epidermis bentuknya memanjang. Dalam epidermis biji-bijian tertentu seperti Leguminosae dan Punica, sel epidermis dalam arah radial relatif sangat ramping dan berbentuk longgar. Dalam tumbuhan tertentu, sel epidermis berbentuk heksagon bila dilihat dari permukaan, namun sebenarnya berbentuk polihedron. Sebagai salah satu contoh mengenai bagaimana bentuk sel epidermis bisa dilihat pada bentuk sel epidermis anggrek kalajengking atau Arachnis plus aeris. Ada yang memanjang, segi 5, segi 6, dan tidak beraturan. Walaupun terdapat perbedaan bentuk sel epidermis, tetapi secara ontogeni, epidermis merupakan jaringan yang seragam. Susunan sel epidermis tersusun rapi dan searah, mempunyai struktur morfologi dan anatomi yang kokoh, karena tersusun dari sel yang rapat satu sama lain atau tidak terdapat ruang antarseluler. Dan pada gambar hasil pengamatan ini, nukleus tidak diamati. Dan ini adalah contoh gambar bentuk sel epidermis yang terlihat pada anggrek kalajengking atau Arachnis plus aeris, yang mana bisa kita lihat bentuk selnya beragam. Ada yang memanjang, segi 5 dan segi 6. Walaupun begitu, sel epidermis merupakan jaringan yang seragam, yang mana terlihat susunan sel epidermisnya tersusun rapi dan searah sesuai dengan struktur morfologi dan anatominya. Dan juga pada pengamatan hasil gambar ini, nukleusnya tidak teramati secara jelas. Yang kita lihat, tidak terdapat ruang antar selnya karena sel ini tersusun sangat rapat sekali. Ini dinamakan stomata. Itu saja penjelasan dari saya mengenai susunan sel epidermis. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.